Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Biidznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Al-Lu'lu'ul Maknun fi Sirati An-Nabiyyil Ma'mun, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullahu ta'ala. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang perang terakhir yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yakni perang Tabuk yang terjadi pada bulan Rajab tahun 9 Hijriyah, di mana telah kita jelaskan dan bacakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tahapan demi tahapan dari persiapan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai keberangkatan beliau sallallahu alaihi wasallam ke Tabuk, dan juga telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu apa atau beberapa hal yang terjadi sesampainya beliau di Tabuk. Dan terakhir yang kita baca pada pertemuan yang lalu, apa yang dijelaskan oleh beliau, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menetap di Tabuk selama 20 yauman, selama 20 hari, dan selama 20 hari ini beliau tidak mendapatkan perlawanan dari pihak manapun. Tidak dari kabilah-kabilah Arab yang berada di sekitar Tabuk, yang saat itu tunduk di bawah kekaisaran Romawi, dan beliau juga tidak mendapat perlawanan hatta dari kekaisaran Romawi sekalipun. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada kesempatan menetap selama 20 hari di Tabuk, beliau mengutus satuan-satuan pasukan perang ke kabilah-kabilah yang berada di perbatasan Syam.
Bahkan secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mengirim surat kepada Kaisar Romawi untuk yang kedua kalinya, setelah surat sebelumnya pernah dikirimkan mengajak beliau agar mau memeluk Islam. Maka selama menetap di Tabuk 20 hari beliau juga menyempatkan untuk mengirim surat kepada Kaisar Romawi kembali mengajaknya untuk memeluk Islam. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini poin terakhir yang telah kita baca dan jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan sempurnakan beberapa hal yang terjadi di Tabuk, dan insyaallah setelahnya atau di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan juga mengkaji tentang orang-orang yang tidak ikut serta di perang ini dan bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, terkhusus kepada 3 orang sahabat yang mulia, Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu dengan 2 temannya, Murarah ibn Rabi' dan Hilal bin Umayyah. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang terjadi selama keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Tabuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakan al-jubn. Ya, makan jubn atau keju buatan dari orang-orang Persia. Disebutkan oleh Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jubnatin fi Tabuka fada'a bisikinin fasamma wa qata'a. Dihadirkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jubnah, yakni keju, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu bertanya kepada para sahabat. Dalam riwayat Imam Ahmad beliau bertanya, "Aina suni'at hadhihi?" Keju ini dibuat di mana? Dari mana ia didatangkan? Siapa yang membuatnya? Qalu fi Faris. Ya, dibuat di negeri Persia. Dan kami khawatir ya Rasulullah, ada campuran yang tidak halal di keju ini. Ini kekhawatiran para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "It'anu fiha bis-sikkin wadhkuru ismallah wa kulu." Wadhkuru ismallahi wa kulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, potong saja dengan menggunakan pisau dan baca bismillah dan makan, kata Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta ya untuk dibawakan kepada beliau sikin, yakni pisau. Kemudian beliau memotongnya sembari membaca bismillah, kemudian beliau memakannya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, ini menunjukkan bahwa setiap perkara yang hukum asalnya halal, ya, setiap hal yang pada dasarnya halal, makanan yang pada hukum asalnya halal, maka tidak bisa kemudian diharamkan hanya disebabkan oleh prasangka. Ya, keju hukum asalnya halal, sekalipun yang membuatnya adalah orang-orang kafir. Ya, di sini disebutkan bi Faris. Bahkan para sahabat menyebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, ya, mereka khawatir ya jika seandainya keju ini mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Maka Nabi SAW mengatakan, potong saja dengan pisau, membaca apa? Bismillah, kemudian makanlah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Allahumma kecuali jika seandainya barang tersebut, makanan tersebut sudah bisa dipastikan. Ya, sudah bisa dipastikan bahwa itu dicampur dengan hal-hal yang diharamkan.
Ya, maka dalam hal ini tentunya kita tidak boleh untuk memakannya karena sudah dipastikan hal itu bercampur dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam tambahan faedah tatkala para sahabat menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah orang-orang yang sering diberi hadiah dengan sembelihan-sembelihan. Artinya binatang-binatang yang halal telah disembelih dihadiahkan kepada mereka dari orang-orang ya yang baru masuk Islam, dari orang-orang yang baru masuk Islam. Dan kami tidak tahu ya Rasulullah, apakah mereka menyembelih hewan-hewan tersebut yang dagingnya dihadiahkan kepada kami. Kami tidak tahu apakah mereka membaca bismillah atau tidak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hukum sembelihan seorang muslim adalah halal. Jadi khawatir menyembelihnya tidak menyebut nama Allah. Maka Nabi bersabda kepada para sahabat, makan saja kalian baca bismillah. Artinya yang menjadi keharusan bagi kalian adalah apa yang Allah perintahkan kalian untuk melakukannya. Kalian diperintahkan untuk makan baca bismillah. Ya sudah, makan baca bismillah. Adapun terkait dengan penyembelihan yang dilakukan oleh saudara-saudara kalian, seakan-akan begitu yang disabdakan oleh Rasulullah, yang dilakukan oleh saudara-saudara kalian yang baru masuk Islam, kalian tidak tahu apakah mereka menyembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak, itu bukan urusan kalian. Makan saja dengan baca apa? Bismillah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ini sebagai hal yang hendaknya diingatkan khususnya bagi orang-orang yang kita lihat ghulu, ya, berlebihan dalam bermuamalah dalam hal-hal yang seperti ini. Sehingga ia tidak mau ya memakan daging atau sembelihan kecuali kalau ia sendiri yang menyembelih, ia sendiri yang memotongnya, ia sendiri yang menyembelihnya, baru ia mau makan. Atau jelas-jelas di depan matanya disembelih dengan menyebut nama Allah. Ya, ini kita lihat ghulu, ya, berlebihan. Selama dia muslim, ya, selama dia muslim, maka hukum asal sembelihannya adalah halal. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di saat beliau di Tabuk selama 20 hari ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat menyebutkan tentang 5 keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada beliau yang tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum beliau. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai mengerjakan salat malam, saat itu masih berada di Tabuk. Fajtama'a wara'ahu rijalun min ashabihi yahrusunahu hatta idza shalla insarafa ilaihim. Tatkala beliau mengerjakan salat malam, beberapa orang sahabat menjaga beliau. Setelah selesai salat, beliau pun menghadap kepada para sahabat yang menjaga beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad utitu al-lailata khamsan ma u'tiyahunna ahadun qabli. Sungguh telah diberikan kepadaku malam ini 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Ada 5 kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi, 5 keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada beliau, yang tidak ada seorang pun Allah anugerahkan hal itu kepada mereka sebelum beliau. Tidak Nabi apalagi yang lainnya. Yang pertama, ursiltu ilan nasi amma. Aku diutus kepada seluruh manusia. Beliau adalah seorang Nabi dan Rasul yang wajib diimani oleh setiap manusia yang hidup setelah beliau diutus dan manusia sampai hari kiamat. Ya, ini keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada beliau. Dan beliau katakan bahwa nabi-nabi sebelumku, rasul-rasul sebelumku, kadangkala diutus oleh Allah SWT hanya kepada umat tertentu. Karenanya pada satu zaman ada lebih dari satu nabi. Ya, dalam satu zaman ada lebih dari satu nabi. Bahkan pada satu daerah, di suatu daerah ada lebih dari satu
satu nabi. Seperti misalnya Nabi Isa, putra Maryam, beliau sezaman dan satu kota, satu tempat dengan Nabi Yahya bin Zakaria. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Adapun beliau alaihi salatu wassalam satu-satunya nabi yang diutus oleh Allah SWT di zamannya, dan setiap orang yang hidup setelah beliau diutus wajib beriman dengan beliau, dan setiap orang sampai hari kiamat wajib beriman dengan beliau. Ini keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada beliau yang tidak Allah berikan kepada siapapun sebelum beliau. Kemudian yang kedua, nusirtu birru'bi, beliau bersabda, wa nusirtu 'alal aduwwi birru'bi walau kanat baini wa bainahu masiratu syahrin. Aku diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada hati musuh-musuhku. Bahkan beliau mengatakan, sekalipun jarak antara aku dengan mereka sebelum aku serang, jarak perjalanan untuk menempuh ke daerah mereka, untuk sampai ke daerah mereka, itu 1 bulan perjalanan. Rasa takut di hati mereka sudah ada. Sehingga ini diantara anugerah yang Allah berikan kepada beliau, pertolongan Allah, kemenangan Allah yang Allah berikan pada beliau, Allah letakkan rasa takut ya di hati musuh-musuh beliau, sekalipun beliau masih apa? Masih jauh, jaraknya masih 1 bulan perjalanan. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku dan umat beliau tentunya harta rampasan perang. Di mana nabi-nabi sebelum beliau dan umatnya kalau berperang, maka harta rampasan itu tidak boleh diambil, tidak boleh dimanfaatkan. Ya, tidak boleh dibagi, semuanya harus dikumpulkan menjadi satu, kemudian diletakkan di tempat tinggi dan akan turun api dari langit membakarnya. Tidak boleh ya untuk diambil, tidak boleh untuk dimanfaatkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan tanah sebagai tempat untuk ibadah, tempat untuk sujud, tempat untuk salat, dan juga sarana untuk bersuci jika tidak mendapatkan air. Ya, karenanya Nabi SAW bersabda, maka dimanapun saya mendapati waktu salat, maka saya akan salat di tempat manapun. Ya, tentunya selama tempat tersebut adalah tempat yang suci. Dan kalau saya tidak mendapatkan air, maka saya akan bersuci dengan menggunakan debu atau tanah. Ini keistimewaan yang tidak Allah anugerahkan kepada siapapun sebelum beliau. Yang keempat. Kemudian yang kelima, wal khamisah hiya mahiyah. Yang kelima kata beliau adalah sesuatu yang sangat istimewa. Qila li sal. Qila li sal. Dikatakan kepadaku, berdoalah, mintalah sesuatu. Karena setiap nabi sebelummu pernah meminta sesuatu di dunia ini dan semuanya Allah kabulkan. Sekarang kesempatan engkau, silahkan ya Muhammad, yang kelima ini, mintalah sesuatu. Ini permintaan yang pasti akan dikabulkan. Dan semua para nabi telah diberikan kesempatan yang sama dan mereka menggunakan itu semua. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, fa akhartu mas'alati ila yaumil qiyamah fahiya lakum waliman syahida an la ilaha illallah. Beliau bersabda, maka aku undurkan, kata Rasulullah SAW, permintaanku akan aku gunakan itu pada hari kiamat. Maka beliau bersabda, fahiyalakum, doaku yang aku diberikan kesempatan untuk memintanya kepada Allah yang pasti akan dikabulkan, saya akan berikan untuk kalian, waliman syahida an la ilaha illallah. Dan untuk setiap orang yang mengucapkan apa? Syahadat la ilaha illallah.
Baik, berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengirim satuan pasukan perang yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu ke daerah yang disebut dengan Dumatul Jandal, di mana negeri ini kala itu dipimpin oleh seorang bernama Ukaidar ibnu Abdul Malik. Ukaidar ibnu Abdul Malik, beliau adalah pimpinan daerah Dumatul Jandal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu memimpin 420 farisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim Khalid bin Walid memimpin 420 pasukan berkuda kepada Ukaidar bin Abdul Malik di daerah yang namanya Dumatul Jandal. Dan dia adalah seorang, ya bisa dikatakan raja atau pimpinan di daerah tersebut yang beragama Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Khalid bin Walid, "Innaka satajiduhu yasidul baqara." Wahai Khalid, berangkatlah dan engkau nanti akan dapati beliau ini, yakni Ukaidar bin Abdul Malik, sedang mengembala sapi. Ya, sedang mengembala sapi. Ini informasi yang disampaikan Nabi kepada Khalid bin Walid dari apa yang Allah beritahu beliau tentang Ukaidar ibn Abdul Malik. Maka berangkatlah Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu dengan pasukannya 420 pasukan berkuda. Dan kala itu para ikhwah sedang di pertengahan bulan, artinya bulan purnama. Sehingga kondisi malam cukup terang. Dan disebutkan bahwa Ukaidar bin Abdul Malik ini malam itu berada di rumah tinggi atau rumah tingkatnya dan melihat ke bawah ya, dan melihat begitu banyak sekali ternak yang dimiliki olehnya, yakni sapi yang sedang menggarukkan yang sedang menempelkan atau menanduk, menggosok tanduk-tanduknya di benteng mereka. Sehingga terlihat sangat menakjubkan karena malam yang terang dengan sinar bulan purnama. Maka sang istri berkata kepada Ukaidar bin Abdul Malik, "Apakah engkau pernah melihat indahnya malam seperti ini?" Maka Ukaidar mengatakan tidak. Ya, sampai akhirnya dia pun turun ya untuk menikmati indahnya malam itu dengan sapi yang sangat banyak ya yang digembalakan. Maka ia turun, dia buka bentengnya, ia turun dan dikawal oleh beberapa orang. Ya, tiba-tiba pasukan Khalid bin Walid pun datang. Dan terjadi sedikit perlawanan khususnya dari saudaranya bernama Hasan. Sampai akhirnya Hasan ini terbunuh dan Ukaidar pun ditawan. Kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu memberikan jaminan keselamatan untuknya, dijamin ya tidak akan dibunuh, dengan catatan ia harus menyerahkan kota itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada perdamaian dengan beberapa hal yang harus dibayarkan, seperti dengan 2000 unta, kemudian 800 budak ya, dan beberapa hal yang disepakati untuk perdamaian yang disepakati nantinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, akhirnya Khalid bin Walid membawa Ukaidar ibn Abdul Malik ini ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadilah perjanjian damai dan Ukaidar tetap ya berada di agamanya, ya tetap memeluk agama Nasrani dan tetap ya menjadi pimpinan atau raja untuk Dumatul Jandal dengan pembayaran jizyah yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dan para ulama sejarah berbeda pendapat apakah Ukaidar bin Abdul Malik ini masuk Islam atau tidak,
ya, masuk Islam atau tidak. Ini terjadi perbedaan di kalangan para ulama sejarah. Sebagian mengatakan beliau masuk Islam dan masuk dalam daftar para sahabat. Namun pendapat yang paling sahih wallahu taala alam, dia tidak masuk Islam. Sampai akhirnya negerinya akhirnya ditaklukkan oleh kaum muslimin, ya, jatuh ke tangan kaum muslimin tatkala ia menyelisihi perjanjian damai yang ia sepakati dengan Rasulullah di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kala itu Nabi SAW diberi hadiah, ya, oleh Uqaidar bin Abdul Malik ini beberapa hadiah. Ada bagal, ya, peranakan kuda dan keledai, kemudian ada jubah dihadiahkan, kemudian ada kain dari sutra yang sangat tebal, ya, yang disulam dengan benang emas, ya. Maka manusia, para sahabat kala itu takjub dengan keindahan dari kain ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, "Atajabuna min lini hadhihi?" Apakah kalian heran halusnya, lembutnya kain sutra yang dihadiahkan oleh Uqaidar bin Abdul Malik ini? Lamanadilu Sa'd bin Mu'adz fil jannah khairun minha wa alyan. Sungguh manadil, ya mungkin bisa diartikan sapu tangan, ya. Sapu tangan yang dimiliki oleh Sa'ad bin Mu'adz di surga jauh lebih baik dari ini dan jauh lebih lembut lagi. Ini menunjukkan keutamaan siapa? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Ansar yang meninggal setelah perang Bani Quraidah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di sini ada surat yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Herakl, Kaisar Romawi. Ini tidak kita baca, ya. Kurang lebih suratnya berkaitan dengan ajakan Nabi agar ia memeluk Islam atau membayar jizyah, ya, atau berperang, ya, dan semuanya ditolak oleh raja ini, ya, semua ditolak oleh raja ini. Dan sebagaimana pernah kita singgung pada pertemuan sebelumnya di surat yang pertama, raja ini sebenarnya ada keinginan untuk memeluk Islam, ya. Dia dengan ilmunya berkaitan dengan kitab Injil yang dia kuasai, karena dia termasuk di antara orang yang alim di agama Nasara. Dia paham Injil, dia tahu Injil, dan dia juga membaca bagaimana nubuat dalam Injil terkait dengan diutusnya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia sangat yakin Muhammad itu adalah nabi akhir zaman. Namun karena bakhil, kikir, khawatir terhadap kerajaannya, kalau ia tunduk kepada Muhammad, takutnya kerajaan yang dipimpinnya akan hilang, dia akan menjadi orang biasa, dia tidak akan menjadi raja lagi. Inilah yang kemudian menyebabkan dia tidak mau memeluk Islam, ya, tidak mau memeluk Islam, dan akhirnya kerajaannya tetap, ya, bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin di masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini para ikhwah tidak kita baca, ya. Kemudian kita lanjutkan wafatnya seorang sahabat bernama Abdullah, digelari dengan Dzul Bijadain. Abdullah yang memiliki dua helai pakaian, ya, dua helai kain, ya, dua helai pakaian atau dua helai kain. Di mana Abdullah ini dahulunya beragama musyrik, ya, menganut kesyirikan. Kemudian ia tertarik dengan Islam, ya, tertarik dengan Islam dari kabilah Muzainah radhiyallahu taala anhu. Tatkala ia sudah tertarik ke dalam Islam, namun keluarganya, masyarakatnya menghalanginya. Bahkan mereka membaikotnya, ya, membaikotnya. Sampai akhirnya ia berhasil lari dari keluarganya, lari dari kabilahnya, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada yang dia bawa kecuali satu kain. Satu kain. Ya.
Tatkala ia sudah dekat dengan Madinah, maka tidak ada pilihan bagi dia kecuali memakai satu untuk sarung, satu untuk atas. Maka satu kain yang berhasil dia bawa tatkala lari dari kampungnya, ini dia koyak. Dia belah menjadi dua, satunya untuk bawahan, ya, yang satunya untuk rida, satu izar, satu rida. Persis seperti kain yang dipakai oleh orang-orang yang melakukan ihram. Kemudian ia pun menemui Rasulullah SAW, bertemu dengan Rasulullah, maka Nabi bertanya, "Man anta?" Siapa engkau? Maka dia mengatakan, "Ana Abdul Uzza." Saya adalah Abdul Uzza. Ini namanya hamba Uzza. Maka Rasulullah SAW langsung mengganti namanya. Rasulullah bersabda, "Anta Abdullah." Engkau adalah Abdullah. Namamu Abdullah Dzul Bijadain. Diberi gelar seorang hamba Allah yang memiliki dua helai kain. Ya. Inzil minni qariban. Nabi SAW memerintahkannya untuk tetap dekat dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Menetaplah di sini, jangan jauh-jauh dari saya. Kemudian beliau termasuk tamu selama di Madinah, tamu Rasulullah, dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengajarkan Al-Qur'an kepada beliau sehingga ia banyak menghafal ayat-ayat dan surat-surat Al-Qur'an. Dan ini dari kabilah Muzainah, ini kampung dari perkampungan masa dulu yang kalau istilahnya disebut juga dengan Arabi, Arab pedalaman, orang kampung. Dan subhanallah, setelah ia hafal banyak Al-Quran, maka ia mengerjakan sholat di masjid, ya, sholat sunnah di malam hari, memperbanyak ibadah, ya. Dan suaranya keras. Jadi kalau baca Quran itu keras gitu, sampai mengganggu kanan dan kiri. Dan di sini disebutkan wa kana rajulan sayyitan. Abdullah ini Dzul Bijadain adalah orang yang memang punya suara yang agak keras, sehingga kalau ia berzikir agak keras, membaca Quran juga agak keras. Bahkan kalau sholat malam suaranya luar biasa. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sempat mengadukan terganggunya banyak jamaah di masjid gara-gara Abdullah ini. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umar datang kepada Rasulullah kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, ala tasma'ila sauti hadzal Arabi?" Ya Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar suara keras dari orang kampung ini, orang Badui ini? Yarfa sautahu bil Quran. Kalau baca Quran itu enggak mungkin enggak keras. Waqad mana'an nas al-qira'ah, mengganggu orang sedang membaca apa? Al-Quran. Maka Nabi berkata kepada Umar, "Da'hu ya Umar, fa innahu kharaja muhajiran ila Allah wa rasulih." Sudahlah, maklumi saja wahai Umar, karena sesungguhnya ia telah hijrah menuju Allah dan Rasulnya. Artinya memang begitulah wataknya. Ya, artinya mungkin dia menyangka tatkala baca Quran itu ya sudah apa? Sudah pelan. Jadi ada orang memang kalau baca Quran itu nggak sadar kalau suaranya apa? Keras. Kadang-kadang kita ingatkan, coba rendahkan. Direndahkan 2 menit saja udah tinggi lagi. Yang apa mau dikata? Memang dimaklumi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada keinginannya untuk mengganggu dan yang lainnya. Tapi begitulah dia, sudah maklumi sajalah. Taib, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perang Tabuk ini, Abdullah ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li bisyahadah." Doakan aku bisa syahid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Abghini liha asyajarah." Coba datangkan kepadaku kulit batang pohon. Tolong ambilkan kulit dari sebuah pohon tertentu. Maka akhirnya diambillah kulit pohon, ya. Kemudian diberikan kepada Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ikatkan kulit pohon tersebut di adud. Apa ini namanya? Di lengan, ya, di lengan Abdullah Dzul Bijadain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni uharrimu damahu 'alal kuffar." Ya Allah, sesungguhnya aku haramkan darahnya atas orang-orang kafir. Seakan doanya gini, ya Allah jangan sempat orang kafir bisa membunuhnya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, bukan ini yang saya minta gitu. Karena dia minta apa? Syahid. Kok malah didoakan tidak
Tidak syahid. Aku bukan ini yang kuminta. Ini kebalikan dari apa yang aku harapkan ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda kepadanya, innaka idza kharajta ghaziyan fi sabilillah, ketahuilah wahai Abdullah, kalau engkau keluar berjihad di jalan Allah, ya, berjihad di jalan Allah, sudah niat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian di perjalanan engkau diserang penyakit seperti misalnya demam, kemudian meninggal karena demam itu, maka engkau tetap syahid. Dan kalau seandainya engkau hatta disepak atau ditendang oleh kendaraanmu di perjalananmu berjihad di jalan Allah dan engkau meninggal karena tendangan kudamu atau untamu tersebut, maka engkau juga syahid. La tubali bi ayatihi kana. Jangan engkau bingung manapun yang terjadi padamu, apakah engkau dibunuh oleh musuh di medan perang, ataukah meninggal karena sakit, atau meninggal karena jatuh, atau ditendang oleh kendaraan, insya Allah engkau apa? Syahid. Tak usah risau. Para ikhwah dan akhwat, maka dia pun tenang. Di Tabuk ini beliau terserang demam. Beliau demam, kemudian meninggal. Disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dikuburkan Nabi SAW di malam hari. Aku kumtu min jawfil lail, aku bangun di tengah malam, ya, kemudian aku lihat ada dari kejauhan ada api penerang gitu ya, seperti obor. Maka aku pun mendekat. Kiranya di situ aku melihat ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar, bertiga. Kemudian Abdullah Dzulbijadain qad mat. Kiranya Abdullah itu telah meninggal dan telah dibuatkan lubang kubur untuknya. Dan saya lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah, ya, di dalam kubur. Sedangkan Abu Bakar dan Umar menjulurkan atau memberikan jasad Abdullah Dzulbijadain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala itu beliau bersabda, adniya ilayya akhakuma. Ayo tolong turunkan kepada saya kedua saudara kalian ini, yakni Abdullah. Maka keduanya pun menurunkan jasad Abdullah dan diterima oleh Rasulullah di bawah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkannya ke tanah dan memiringkannya, ya, seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin, memiringkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Kemudian Rasulullah SAW sambil menyiapkannya untuk memiringkannya ke arah kiblat, beliau berkata, Allahumma inni qad amsaitu radhiyan anhu fardha anhu. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ridha kepadanya, maka ridhailah dia. Aku ridha kepadanya ya Rasulullah. Aku senang kepadanya, maka ridhailah dia. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya laitani kuntu sahibal hufrah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, duhai seandainya aku yang mati saat itu. Karena begitu sangat luar biasa ucapan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuknya. Ini Abdullah Dzulbijadain yang namanya dahulu adalah Abdul Uzza. Nabi SAW juga dalam riwayat lain menggelari beliau Awwah, yakni seorang sahabat yang kembali kepada Allah, yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena zikirnya sangat banyak, ya, ibadahnya sangat banyak membaca Al-Qur'an, dan sebagaimana kita sebutkan tadi, di antara kebiasaannya yang mungkin tidak bisa dia tinggalkan adalah kalau berdoa itu suaranya agak keras. Ya, kalau berdoa suaranya agak keras. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perang ini juga, para ikhwah, di perang Tabuk, orang-orang munafikin mencoba untuk membunuh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di malam hari, ya. Mereka hendak membunuh Rasulullah. Kala itu yang menuntun unta Rasulullah adalah Hudzaifah ibnul Yaman, dan yang mengawal dari belakang, ya, yang memukul unta untuk tetap berjalan dari arah belakang adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Tiba-tiba ada suara ribut di belakang, ini di tengah malam. Kiranya ada belasan orang, ya, disebutkan mengendarai unta, memacu unta mereka dengan cepat. Jumlah mereka kurang lebih 14 atau 15 orang disebutkan dalam sejarah, dan mengarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengarah
ke arah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kencang, dengan cepat. Ini malam hari dan mereka semua menutup wajah-wajah mereka dengan kain sehingga tidak diketahui sudah malam hari, tidak diketahui juga siapa sebenarnya mereka sekalipun sudah dekat. Maka karena 15 unta tadi bergerak, berlari dengan cepat mengarah ke Rasulullah, ini membahayakan Rasulullah SAW. Takutnya unta-unta tadi akhirnya menabrak unta Nabi dan akhirnya Nabi apa? Jatuh dan terinjak unta. Ya. Karenanya Ammar bin Yasir bergerak dengan cepat untuk menghalau unta-unta tadi. Maka ia pun bergerak menghalau unta-unta tadi sampai menjauh semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala itu Nabi bertanya kepada Ammar, "Tahukah engkau siapa mereka?" Maka Ammar mengatakan, "Tidak tahu, hanya penunggang unta, karena semua mereka menutup wajah mereka. Saya tidak tahu siapa mereka. Tahukah kamu apa maksud mereka?" Ammar mengatakan, "Tidak tahu ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, sebenarnya mereka inginkan adalah mencelakakan aku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Hudzaifah bin Yaman tentang siapa-siapa mereka itu. Nabi sebutkan namanya, Nabi sebutkan nama bapaknya, dari kabilah mana mereka, itu diberitahu Nabi kepada siapa? Hudzaifah bin Yaman. Sehingga Hudzaifah bin Yaman merupakan sahabat yang memegang rahasia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang daftar orang-orang munafik. Ya. Karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kalau ada yang meninggal, dia perhatikan Hudzaifah bin Yaman. Ikut salat enggak dia? Kalau Hudzaifah tidak sholat, maka Umar tidak ikut sholat. Ya, berarti Hudzaifah kalau tidak menyolatinya, ini berarti orang ini yang meninggal ini masuk dalam daftar orang munafik. Dan Umar berkali-kali meminta kepada Hudzaifah untuk memberitahu apakah ia termasuk di daftar itu atau tidak. Ya, subhanallah. Padahal ya pastinya apa? Pastinya tidak. Karena Nabi SAW mengatakan Umar di dalam surga. Umar dan Abu Bakar dan Umar adalah pimpinan orang-orang tua yang masuk surga. Akan tapi karena kekhawatiran Umar bin Khattab, karena beliau sangat paham bahwa orang itu tidak akan aman kecuali sampai ia bertemu dengan siapa? Dengan Allah di atas keimanan. Karenanya beliau khawatir dan terus bertanya kepada Hudzaifah sampai akhirnya Hudzaifah mengatakan bahwa engkau tidak disebut oleh Rasulullah, baru kemudian beliau tenang. Ya, yang mana kebanyakan kita merasa tenang dari kemunafikan. Padahal ya tidak ada jaminan. Karenanya Hasan al-Basri mengatakan rahimahullah, tidak ada yang aman dari kemunafikan kecuali pasti orang munafik. Tidak aman dari kemunafikan kecuali pasti orang munafik. Ya, karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebagai seorang muslim dan muslimah kita harus berjuang untuk bisa menyelamatkan diri kita dari semua sifat kemunafikan. Dari semua sifat kemunafikan. Banyak sifatnya. Ya, dan perang Tabuk ini menyingkap semua sifat orang-orang munafik. Karenanya silahkan baca surat Tabuk, silahkan baca surat At-Taubah atau surat Bara'ah, di mana dalam surat ini yang turun di awal hendak dilaksanakan perang Tabuk, yang turun di pertengahan terjadinya perang Tabuk, bahkan sepulangnya Rasulullah dari Tabuk, ayat dalam surat Taubah atau surat Bara'ah ini terus turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya banyak dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya wa minhum. Dan ada di antara mereka orang-orang munafik yang melakukan ini. Ada di antara mereka yang mengucapkan ini. Ada di antara mereka yang ini, dan yang ini. Allah singkap semuanya. Karenanya kita harus ya berjuang semaksimal mungkin untuk menyelamatkan diri kita dari semua sifat orang-orang munafik. Ya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Tabuk. Ya, setelah 20 hari menetap di Tabuk, beliau kembali ke kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tatkala beliau sampai di Wadil Qura, beliau berkata kepada para sahabatnya, "Inni muta'ajjilun ilal Madinah. Faman arada minkum ayyata'ajjala ma'i falyata'ajjal." Sungguhnya saya akan bergerak cepat untuk balik ke kota Madinah. Karenanya siapa yang ingin bergerak cepat bersama dengan saya, maka silakan. Ya, beliau ingin bergerak dengan segera kembali ke kota Madinah.
Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala beliau sampai di daerah Dzu Awan. Ini tempat yang tidak terlalu jauh dari Madinah. Beberapa saat lagi sudah masuk ke kota Madinah. Maka beliau ditemui oleh sekelompok orang-orang munafik menagih janji. Ya, karena sebagaimana kita sebutkan di awal pembahasan perang Tabuk, orang-orang munafik telah selesai membangun sebuah masjid. Ya. Yang mana masjid ini dibangun zahirnya untuk kebaikan kaum muslimin, tapi dibalik niat yang zahir tadi, dibalik apa yang terlihat dari kebaikan, mereka menyembunyikan sesuatu. Mereka ingin membuat masjid ini sebagai tempat makar terhadap Islam dan kaum muslimin, atau menyusun makar terhadap Islam dan kaum muslimin. Setelah masjid itu selesai dibangun, di awal persiapan untuk berangkat ke Tabuk, mereka pun meminta Rasulullah untuk sholat di masjid itu. Ya, bahasa kita meresmikan masjid lah. Ya, sholat pertama dilakukan oleh siapa? Rasulullah SAW. Kala itu Nabi sedang sibuk mempersiapkan perang besar ini, perang Tabuk, sehingga beliau kala itu meminta maaf dan beliau berjanji nanti sepulangnya dari Tabuk beliau akan sholat di masjid itu. Ya, para ikhwah, tatkala beliau sampai di tempat yang tidak jauh lagi dari kota Madinah, maka orang-orang munafik menemui beliau, meminta agar beliau bersedia mengerjakan sholat di masjid yang baru selesai mereka bangun, menagih janji Rasulullah SAW. Maka di saat itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Taubah ayat 107 dan 108. Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufra wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna." Sungguh mereka pasti akan bersumpah kepadamu ya Rasulullah, kami bangun masjid tujuannya hanyalah untuk apa? Kebaikan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan Allah bersaksi sesungguhnya mereka dusta. Tujuan mereka membangun masjid adalah masjid dibangun atas dasar kekufuran kepada Allah dan ingin tafriqan bainal mu'minin, ingin memecah belah persatuan kaum beriman. Ya, wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu, dan sebagai tempat untuk memantau, ya, untuk menyusun makar bersama dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ini tujuan mereka. Namun mereka akan bersumpah bahwa kami bangun masjid adalah untuk kebaikan, mengharapkan pahala dari Allah dan seterusnya. Allah bersaksi bahwa mereka adalah berdusta. Kemudian Allah larang Rasulullah, la takum fihi abada. Jangan engkau mengerjakan sholat di masjid itu untuk selama-lamanya. Dilarang oleh Allah. Kemudian Allah berfirman tentang masjid yang lebih layak engkau mengerjakan sholat di dalamnya. Allah berfirman, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang dibangun di asas takwa lebih layak engkau mengerjakan sholat di dalamnya. Fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid yang dimaksud, yang Nabi diperintahkan untuk mengerjakan salat di dalamnya, sebagian ulama ahli tafsir mengatakan masjid di sini adalah Masjid Quba, sebagian yang lain mengatakan masjid di sini adalah Masjid Nabawi. Ya, imam Masjid Quba atau Masjid Nabawi. Sehingga tatkala ayat ini turun kepada Nabi SAW, maka Nabi langsung mengirim dua orang sahabat Ansar bernama Malik bin Dukhshum dan Ma'an bin Adi radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini Nabi perintahkan mereka berdua, intaliqa ila hadzal masjidil zalimi ahluhu fahdimahu harriqahu. Berangkat kalian berdua ke masjid yang jamaahnya, orang yang membangunnya adalah orang-orang zalim. Robohkan masjid itu dan bakar. Berangkatlah mereka berdua dengan segera, kemudian mereka bakar masjid ini dan mereka tumbangkan, mereka hancurkan masjid ini. Ini disebut dengan masjid dirar, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Allah namakan masjid ini masjid apa? Dirar. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara. Ya,
Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, membangun masjid adalah sebuah ibadah besar, ya, ibadah besar yang secara zahir dia adalah ibadah, maka kita juga harus luruskan niat kita dalam membangun masjid tersebut. Tidak ada niat dan tujuan kecuali hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala Nabi SAW dari kejauhan sudah melihat kota Madinah, maka beliau mengatakan, hadhihi taibatun aw tabah. Falamma ra'a jabal Uhudin qala hadha jubailun. Hadha jubailun. Dalam sebagian riwayat hadha jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Maka Rasulullah SAW dari kejauhan, karena sudah lama ya meninggalkan kota Madinah, sudah puluhan hari beliau meninggalkan kota Madinah, maka tadi sudah kita sebutkan, beliau ingin segera sampai kemana? Ke Madinah. Beliau ingin segera berjalan dengan cepat sampai kota Madinah karena kerinduan beliau dengan kota ini, kota Madinah. Maka dari kejauhan beliau mengatakan, hadhi taibah atau tobah. Ini adalah kota yang baik. Ini adalah kota yang baik. Baik apanya? Baik masyarakatnya, baik cuacanya, udaranya. Maka kita akan rasakan ya, dan kita lihat kota Madinah adalah kota yang kita tidak dapatkan kota yang sepertinya di kota manapun di atas muka bumi, hatta kota Makkah Al-Mukarramah. Kota yang tentram, kota yang damai, kota yang nyaman, yang kalau seandainya kita ada di kota ini, kita akan merasakan kedamaian, ketentraman yang kita tidak dapatkan di kota manapun, hatta sekalipun di kota Makkah. Sampai sebagian ulama seperti Imam Malik rahimahullah, dari satu sisinya mengatakan, dari beberapa keistimewaan Madinah, mengatakan dari beberapa sisi bisa dikatakan Madinah lebih utama dari kota Makkah. Tapi kalau untuk sholat di Masjid Nabawi dengan Masjidil Haram, jelas ini nas mengatakan Makkah itu jauh lebih apa? Lebih baik, karena dia 100.000 kali lipat. Sedangkan Nabawi itu berapa? 1000 kali lipat. Untuk masjid yang lainnya selain Masjidil Haram. Ini perbandingannya jauh memang. Tapi kalau dari sisi kota, sebagian ulama mengatakan Madinah lebih utama. Karena ada beberapa keistimewaan tertentu untuk kota Madinah yang tidak dimiliki kota Makkah. Karenanya dari sisi harum. Dia kota besar, manusia juga banyak, akan tapi kita tidak temui bau-bau yang kadang-kadang kita temui di kota mana? Di kota Mekah sekalipun. Jadi memang kota yang bahasanya membuat orang itu selalu rindu dengannya. Ini kota Madinah. Hadhihi Thaibah. Ini kota yang baik. Baik dari semuanya. Masyarakatnya baik, ya, hidup di dalamnya baik, cuacanya baik, anginnya baik, kemudian harumnya juga luar biasa. Ini kota Madinah. Kota yang sangat sehat, ya. Kemudian beliau terus berjalan mendekat kota Madinah. Tatkala beliau melihat Uhud, beliau mengatakan hadza Jubail, dalam sebuah riwayat hadza Jabal. Ini adalah gunung Uhud. Yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini gunung mencintai kita dan kita mencintainya. Ini gunung Uhud. Juga kalau kita lihat dari kejauhan gunung Uhud sangat menakjubkan. Ada sesuatu yang aneh kita rasakan kalau kita melihat gunung Uhud, khususnya di malam hari. Nabi SAW naik ke gunung Uhud beberapa kali. Dalam suatu kesempatan beliau naik ditemani oleh Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Berempat mereka naik ke atas gunung Uhud, mendaki gunung Uhud. Walaupun tidak sunnah, ya. Ya, artinya mendaki gunung Uhud bukan sunnah, ya. Jangan sampai ya sunnah setiap berangkat kita mendaki gunung. Ya sudah antum saja, saya nggak ikut. Taib. Naik ke Bukit Uhud sampai di atas bergetar gunung Uhud. Bergetar seperti gempa. Kenapa gempa? Para ulama mengatakan karena sangat bahagia ia dinaiki oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, "Uthbut Uhud, tenang Uhud. Di atasmu ini hanya seorang Nabi,
1 siddiq, dan 2 calon syahid. Abu Bakar dan Umar dan Uthman radhiyallahu taala anhuma. Ini gunung Uhud. Ya, gunung yang sangat istimewa. Nabi mengatakan yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ini gunung mencintai kita dan kita mencintainya. Jadi cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Ia mencintai Nabi dan Nabi mencintainya. Ini gunung Uhud. Yang di bawahnya dekat gunung Uhud dikuburkan 70 syuhada yang gugur di medan perang Uhud, yang kita kalau sudah sampai Madinah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berziarah, ya, mendoakan mereka. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Berziarah, ya, diperintahkan berziarah. Bukan sekedar untuk apa? Nah, foto-foto, dokumentasi. Tidak, bukan untuk itu. Tujuannya adalah untuk ziarah. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi khairi duril ansar?" Apakah kalian ingin kuberitahu perkampungan, komplek-komplek perumahan yang paling baik dari perkampungan dan perumahan-perumahan orang-orang Ansar? Maka para sahabat mengatakan, "Bala, mau ya Rasulullah." Maka Nabi mengatakan, pertama, komplek perumahan atau perkampungan Bani An-Najjar. Bani An-Najjar. Ya, tentunya komplek perkampungan mereka saat ini sudah tidak ada karena masuk dalam bahagian Masjid Nabawi dan terasnya. Ya, bahkan Masjid Nabawi awal itu adalah masuk dalam perkampungan Bani An-Najjar. Bani Najjar ini adalah suku Ansar yang punya hubungan dekat dengan Rasulullah dari sisi nenek, ya. Karena ibu Abdul Muttalib ini dari mereka. Ya, ibu Abdul Muttalib kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Bani An-Najjar. Kemudian berikutnya adalah perkampungan atau komplek perumahan dari Bani Abdul Ashhal. Kalau An-Najjar ini dari Khazraj, Bani Abdul Ashhal ini dari Aus. Summa duru Bani Sa'idah, summa duru Bani Al-Haris bin Al-Khazraj, wa fi kulli duril ansari khairun. Nabi sebutkan, kemudian Nabi katakan, semua komplek perumahan, semua perkampungan orang-orang Ansar, di dalamnya banyak sekali kebaikan, kata Rasulullah. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala diberitahu hal ini, sabda Rasulullah kepada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah adalah tokoh Ansar dari Bani Sa'idah, dan Nabi sebutkan Bani Sa'idah kabilahnya di urutan ketiga. Jadi Najjar, Bani Abdul Ashhal, Bani Sa'idah. Maka tokohnya Sa'ad bin Ubadah tatkala diberitahu Nabi telah bersabda seperti ini tentang kita, dia tidak puas dengan dimasukkan di berapa? Daftar ketiga. Maka ia datang kepada Rasulullah. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, khayyarta dural ansar faja'altana akhirah." Engkau sebutkan kebaikan-kebaikan rumah-rumah Ansar, perkampungan-perkampungan Ansar, kabilah dan suku-suku Ansar, dan kau jadikan kami di daftar terakhir. Maka Nabi mengatakan, awalaysa bihasbikum an takunu minal khiyar. Bukankah kalian seharusnya puas dan bangga, bahagia masuk dalam daftar orang-orang yang baik? Ya cukuplah. Ya, karena memang faktanya seperti itu, ya, faktanya seperti itu. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil Madinati aqwaman." Sesungguhnya ada beberapa orang yang masih di Madinah, tidak ikut dalam perjalanan perang kita ini. Masirtum masiran, tidaklah kalian berjalan di sebuah jalan. Wala qata'tum wadiyan, dan tidaklah kalian melewati satu lembah. Illa kanu ma'akum fihi, kecuali mereka bersama dengan kalian dalam perjalanan kalian. Maka para sahabat heran, bersama dengan kami, tapi mereka di Madinah ya Rasulullah? Nabi mengatakan, ya, mereka di Madinah. Tapi selama kita berangkat kemarin dari Madinah sampai Tabuk, kemudian kembali lagi, sebenarnya mereka tetap bersama dengan kita. Artinya, pahala yang kalian dapat, itu juga didapat oleh mereka.
Maka para sahabat bertanya, tapi mereka tetap di Madinah ya Rasulullah, jasad mereka di Madinah tidak bersusah payah berjalan bersama dengan kami, namun mereka mendapatkan pahala seperti yang kami dapatkan. Maka Nabi mengatakan, ya habasahumul udhru, mereka orang-orang yang terhalang karena ada apa? Udzur. Ini juga menunjukkan karunia besar Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Sebuah amal ibadah yang biasa kita lakukan, kalau ada udzur, amal ibadah tadi tidak kita kerjakan karena ada udzur, maka pahala amal ibadah yang biasa kita kerjakan, pahalanya tetap apa? Mengalir. Kita biasa sholat berjamaah ke masjid karena Allah. Pada satu hari kita sakit, tidak bisa berangkat ke masjid, kita sholat di rumah, pahalanya sama seperti sholat berjamaah. Ini pahala ya, membiasakan sebuah ibadah lillahi ta'ala. Kalau ada halangan, maka catatan pahala tetap berjalan. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tatkala orang-orang mendengar pasukan Nabi SAW sudah mendekati kota Madinah, maka orang-orang pun, masyarakat pun keluar untuk menyambutnya. Keluar untuk menyambutnya dengan kebahagiaan, ya, dengan kesenangan. Dan disebutkan para wanita dan anak-anak, ya, mengucapkan bait syair yang masyhur sekali. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi hida'i. Mereka menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, beliau sebutkan di sini bahwa keberangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Tabuk di bulan Rajab dan kembalinya beliau di bulan Ramadan, ya, kembalinya beliau di bulan Ramadan. Jadi kurang lebih keberangkatan, kepulangan dengan menetap di Tabuk, beliau mengatakan ya kurang lebih 1 bulan sekian hari, ya 1 bulan sekian hari. Jadi cukup lama ya beliau meninggalkan kota Madinah. Setelah beliau masuk ke kota Madinah, maka di waktu duha beliau masuk dan beliau tidak langsung pulang ke rumah, beliau berangkat kemana? Ke masjid, kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat, kemudian beliau duduk menyambut orang-orang yang menemui beliau dan menyampaikan alasan kenapa mereka tidak ikut dalam perjalanan perang Tabuk. Jadi beliau duduk, mulai datang satu demi satu, kelompok demi kelompok orang-orang yang tidak ikut di perang Tabuk. Di awal Nabi sudah katakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang bertemu dengan salah seorang dari mereka yang tidak ikut dalam rombongan perang ini, maka jangan berbicara dengannya, jangan berbicara dengannya, diboikot ya. Jangan berbicara dan jangan duduk bersama dengan mereka. Karenanya para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, Nabi SAW duduk, kemudian Nabi menerima rombongan-rombongan mereka, orang-orang yang tidak ikut di perang, mereka menyampaikan alasan-alasan kenapa mereka tidak ikut di perang Tabuk. Di sini beliau mengatakan orang-orang yang tidak ikut di perang Tabuk ini dibagi pada 4 kelompok. Yang pertama, ma'muruna ma'jurun. Tidak ikut perang karena ada perintah khusus dari Nabi. Ada perintah khusus dari Nabi. Seperti Ali bin Abi Thalib. Memang Nabi tugaskan beliau untuk mengurusi apa? Keluarga beliau. Ya, ini Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Muhammad bin Maslamah. Dia tidak ikut juga, beliau tidak ikut juga karena memang Nabi jadikan beliau sebagai wakil beliau di Madinah, menjalankan roda pemerintahan selama keberangkatan beliau di Tabuk. Dan beberapa sahabat yang lain. Ini kelompok yang pertama. Mereka tidak ikut perang karena memang ada perintah khusus dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ma'dzurun. Orang-orang yang tidak berangkat karena ada udzur. Siapa mereka? Ad-du'afa wal marda, orang-orang lemah dan orang-orang sakit. Orang lemah seperti misalnya wanita, ya,
anak-anak, orang-orang sakit. Termasuk di sini adalah al-bakkaun. Para sahabat yang ingin ikut tapi tidak punya modal, tidak punya kendaraan, tidak punya bekal, tidak punya uang. Ya, karena sebagaimana kita sebutkan pada awal pembahasan perang Tabuk, yang boleh ikut hanya yang punya kendaraan dan ada bekal saja. Karena perjalanan cukup jauh, tidak mungkin dibawa dengan berjalan kaki. Ya, termasuk di antara mereka yang pernah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya, yakni orang yang datang kemudian Nabi mengatakan saya tidak punya kendaraan, saya tidak punya bekal, kemudian mereka kembali dalam keadaan menangis. Di antara mereka adalah sahabat yang mulia Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang meriwayatkan hadis, wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dzarafat minhal uyun. Jadi hadis yang masyhur ya. Nabi berpesan agar kita berpegang teguh dengan Quran dan sunnah dan mentaati pemimpin. Ini kelompok yang kedua, ma'dzurun. Orang tidak berangkat, kelompok yang tidak berangkat namun mereka punya udzur yang syar'i. Kemudian yang ketiga, usatun mudznibun. Orang-orang yang bermaksiat dan berdosa. Bermaksiat dan berdosa. Mereka beriman, mereka bukan munafik, ya. Mereka tidak ada tugas khusus dari Nabi. Mereka punya kendaraan, punya bekal, ya. Namun mereka tidak ikut. Termasuk nanti yang kita akan masuk pembahasannya, 3 orang yang akan kita ceritakan, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dengan Murarah bin Rabi'. Termasuk di antara mereka ini pada kelompok yang ketiga adalah Abu Lubabah, Bashir ibnu Abdul Munzir, dan teman-temannya. Ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 9 orang, ada yang mengatakan 10 orang mereka. Ini sahabat-sahabat mulia, ya, yang tidak diragukan akan keislaman dan keimanan mereka, akan tetapi mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya di perang ini dan tidak ikut. Ini kunyahnya Abu Lubabah, namanya Bashir ibnu Abdul Munzir. Yang tatkala Rasulullah SAW sudah mendekat di kota Madinah, maka ia dengan teman-temannya mengikat tubuh mereka di tiang masjid. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan jumlah mereka 10, namun yang mengikat itu, yang mengikat tubuhnya di tiang masjid itu ada 7 orang dari mereka. Ya, kemudian mereka berikrar tidak akan melepas ikatan ini kecuali apabila Rasulullah yang melepasnya. Ya. Tiang ini dekat dengan dinding rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di area raudhah dia tiang ini. Orang selalu menyebutnya dengan Ustuwanah at-Taubah, tiang taubat, karena ada latar belakang apa? Sejarah. Ya, latar belakang sejarah. Sekedar sejarah ya, tidak ada apanya? Keutamaan. Jangan nanti antum tahu langsung antum peluk juga gitu. Antum ikat. Nah, seperti Abu Lubabah. Ya, karena kadang orang salah pahamnya. Ini sejarah ya, sejarah. Jadi ada beberapa sejarah yang mungkin mengingatkan kita kepada sejarah Islam, tapi tidak ada apanya? Keutamaan apapun di situ. Sampai terkait dengan raudhah misalnya, raudhah. Nabi mengatakan antara rumahku dan mimbarku ada taman dari taman surga. Ya. Tapi secara khusus para ikhwah, apakah salat di situ punya keistimewaan lebih atau tidak? Maka sebagian para ulama mengatakan sebenarnya salat di raudhah itu pahalanya sama seperti salat dimanapun di Masjid Nabawi, sama saja. Ini kita ingatkan agar setiap orang yang berangkat ke sana, kita sampaikan, kalau tidak bisa masuk ke raudhah, jangan merasa apa? Kecil hati. Sehingga merasakan gini, enggak masuk, berarti saya enggak masuk surga Ustaz. Enggak seperti itu. Karena raudhah itu, area sekarang, tempat sekarang memang
pemerintah menetapkan sebuah aturan, khususnya setelah COVID ya. Jadi masuk pakai apa? Tasrih istilahnya, atau izin masuk. Jadi diurus dulu, baru kemudian bisa masuk. Kadang-kala dapat, kadang-kadang tidak. Kadang tasrih keluar misalnya, kita jamaah ada 20 orang, ada 30 orang, keluar 30, qadarullah waktu penghitungan di pintu terakhir, salah ngitung petugasnya. 30 izinnya, iya 30 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah 30 ini, sisa 1 gitu. Padahal masih 29. Ya takdir. Ya, maka jangan kecil hati. Berarti saya ditolak berarti masuk surga. Bukankah itu adalah taman surga? Insyaallah tidak ya. Insyaallah tidak. Ya. Jadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, jadi ada beberapa latar belakang sejarah yang perlu untuk diketahui sebenarnya demi untuk mengingatkan kita kepada kehidupan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di situ tidak ada sebuah keistimewaan khusus seperti tiang taubat tadi yang dulu Abu Lubabah mengikat tubuhnya di tiang itu. Ini Abu Lubabah dengan teman-temannya. Ini kelompok yang keberapa? Ketiga. Usatun mudznibun. Dari kalangan sahabat bermaksiat dan berdosa, tidak ikut perang bersama dengan siapa? Rasulullah. Yang keempat, malumuna madzmubun. Ini orang-orang yang tercela. Ya, menampakkan sesuatu bertolak belakang dengan apa yang ada di batin mereka. Ini adalah orang-orang munafik. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kelompok yang dicela oleh Allah SWT secara khusus dalam surat Taubah adalah kelompok yang keempat. Ya, kalau yang pertama ini jelas tidak dicela sama sekali karena mereka memegang tugas langsung dari siapa? Rasulullah. Kelompok yang kedua ini juga pasti tidak tercela karena mereka ada udzur. Kelompok yang ketiga dicela. Nabi marah kepada mereka, ya, marah besar kepada mereka. Sampai nanti kita lihat ya bagaimana Ka'ab bin Malik ketemu dengan Rasulullah, Nabi senyumnya senyum kecut. Marah Nabi kepada beliau. Kenapa Anda tidak berangkat? Nabi marah besar kepada beliau. Tapi kemudian mereka mengakui kesalahannya, ya. Mereka kemudian bertaubat kepada Allah sampai akhirnya taubat mereka diterima oleh Allah, termasuk Abu Lubabah. Adapun yang keempat ini yang tercela, dicela oleh Allah habis-habisan di dalam Al-Quran. Karena mereka tidak jujur. Mereka cari alasan. Ya, mereka tidak jujur. Kenapa mereka tidak berangkat? Ini orang-orang munafik. Ini adalah 4 kelompok yang disebutkan oleh beliau, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang tidak ikut serta di perang Tabuk. Adapun Abu Lubabah, Bashir bin Abdul Munzir, ini orang yang masuk, sahabat yang masuk dalam kelompok yang ketiga. Sebagaimana kita sebutkan tadi ya, bahwa beliau setelah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat dengan kota Madinah, maka beliau berkata kepada teman-temannya, coba lihatlah, ini kita memang melakukan kesalahan yang sangat besar. Nabi berada di panas, berada di tempat yang jauh, sedangkan kita masih tetap di mana? Di Madinah ini. Ya. Kemudian apa yang beliau lakukan? Beliau kemudian mengikat tubuhnya di salah satu di antara tiang di Masjid Nabawi. Di posisi tiang yang kalau Nabi masuk masjid, balik ke rumah itu terlihat. Ini maka kita sebutkan tadi, tiang yang dipakai oleh Abu Lubabah untuk mengikat dirinya itu dekat dengan kamar siapa? Rasulullah, atau pintu akses Nabi masuk dan keluar ke Masjid Nabawi. Maka Rasulullah SAW melihat mereka. Nabi mengatakan, itu siapa yang ngikat dirinya di tiang? Pada ngikat tubuhnya di tiang. Maka para sahabat mengatakan, ini Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak ikut bersamamu di perang ini ya Rasulullah. Mereka bersumpah tidak ada seorang pun yang boleh membuka ikatan tubuh mereka dari tiang itu sampai engkau yang membukanya dan menerima uzur mereka. Ya, pengakuan mereka atas kesalahan yang mereka lakukan. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku juga bersumpah atas nama Allah, la utlikuhum. Aku tidak akan membuka ikatan tubuh mereka dan aku tidak akan terima alasan mereka sampai Allah yang menerima langsung alasan mereka.
Raghibu anni. Mereka meninggalkan aku bersama dengan kaum muslimin di saat kita butuh dengan mereka ini. Wa takhallafu 'anil ghazwi ma'al muslimin, dan mereka tidak ikut berperang bersama dengan kaum muslimin. Maka subhanallah, berarti Nabi SAW menyerahkan urusan mereka kepada siapa? Kepada Allah. Itu bukan urusan saya. Mereka mengatakan seperti itu, saya juga bersumpah saya tidak akan melepas sampai Allah yang akan memberi jawaban. Maka mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan melepas ikatan tubuh kami ini hatta yakunallah huwallazi yutlikuna. Sampai ada keputusan dari Allah yang membolehkan agar ikatan dilepas dari tubuh kami. Maka Allah turunkan Al-Quran dalam surat At-Taubah, ya. Ayat 101 sampai 103. Ya, silahkan nanti dibaca. Di antara ayat yang berkaitan dengan mereka, Allah berfirman, wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Ini Abu Lubabah dan teman-temannya. I'tarafu bidzunubihim, mengakui dosa mereka. Mereka salah. Mereka melakukan dosa karena tidak ikut di perang Tabuk. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Mereka telah mencampur adukan pekerjaan yang baik dengan pekerjaan yang lain yang buruk. Kemudian Allah berfirman, asallahu ayyatuba alaihim. Ya. Mudah-mudahan Allah menerima apa? Taubat mereka. Abdullah bin Abbas mengatakan asa, kalimat asa yang diartikan dengan mudah-mudahan, di sisi Allah artinya pasti Allah terima taubat mereka. Ini maknanya. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menerima taubatnya siapa? Abu Lubabah dan teman-temannya karena tidak ikut di perang Tabuk. Maka Nabi bacakan ayat ini, maka kemudian Nabi kirim seseorang untuk melepas apa? Ikat tubuh mereka. Ini Abu Lubabah dan teman-temannya. Kemudian setelah taubat mereka diterima, mereka pun datang kepada Rasulullah membawa harta mereka sembari mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi amwaluna fatasaddaq biha anna wastaghfir lana. Ya Rasulullah, ini harta kami, terimalah sebagai sedekah dari kami dan doakan ampunan untuk kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kalian. Nabi tolak, ya. Namun Allah turunkan firman-Nya berikutnya dalam surat At-Taubah juga. Allah berfirman, khudz min amwalihim, ambil dari harta mereka sadaqatan, sebagai sedekah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang kau bersihkan dan kau sucikan dengan zakat atau dengan sedekah mereka hati dan harta mereka, wasalli alaihim, doakan mereka, sesungguhnya doamu adalah ketenangan untuk mereka dan Allah zat yang maha mendengar lagi zat yang maha mengetahui. Maka akhirnya Nabi SAW terima sedekah Abu Lubabah dan teman-temannya. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara orang-orang yang berdosa, melakukan maksiat karena tidak ikut perang Tabuk adalah 3 orang sahabat yang disebutkan dalam hadis, memiliki cerita yang panjang, diwakili ceritanya oleh seorang sahabat yang mulia bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tentunya terkait dengan cerita Ka'ab bin Malik dan teman-temannya kita akan singkat, ya. Kita tidak akan baca dari awal sampai akhir dengan sempurna karena cerita Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya tatkala tidak ikut perang Tabuk juga merupakan cerita yang sangat masyhur. Cerita sebuah kejujuran, ya, cerita sebuah keberanian untuk berkata yang benar, yang akhirnya menghasilkan sebuah pujian yang dibaca oleh setiap muslim dan muslimah sampai hari kiamat. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, hadis tentang Ka'ab bin Malik dan 2 temannya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Di mana Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, saya, kata beliau, tidak pernah absen dari semua perang yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali di perang Tabuk. Kecuali di perang Tabuk. Hanya saja beliau akui di perang Badar memang saya tidak ikut. Namun perang Badar itu ceritanya
lain. Kenapa lain? Karena sudah kita pernah jelaskan pada pertemuan tatkala kita mengkaji tentang perang Badar. Di perang Badar memang Nabi tidak mengajak semua para sahabat. Ya, bahkan ada sahabat yang minta izin untuk ikut, tapi mempersiapkan diri terlebih dahulu, pulang ke rumahnya untuk mempersiapkan kendaraan dan bekal. Nabi melarangnya. Kami hanya berangkat bersama dengan orang yang detik ini juga bisa berangkat. Karena yang akan dilawan di perang Badar awal mulanya hanya menghadang kafilah dagang yang hanya dikawal oleh 40 orang yang hanya membawa senjata pedang yang disarungkan di dalam sarungnya. Artinya bukan pasukan perang yang butuh tentara banyak untuk menghadang mereka. Karenanya tidak ada seorang pun yang tidak ikut perang Badar dicela, kata Ka'ab bin Malik. Adapun perang yang lainnya yang Nabi ajak kami berperang, tidak ada satu perang pun yang saya tidak ikut kecuali perang Tabuk ini. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku telah hadir di sisi Rasulullah SAW di malam Aqabah. Ya, malam Aqabah. Ini juga pernah kita kaji di awal-awal masuk Islamnya orang-orang Ansar. Di saat mereka bersumpah setia di hadapan Rasulullah SAW, kala itu Nabi belum hijrah. Di musim haji, mereka masuk Islam dan bersumpah, ya berbaiat kepada Rasulullah untuk membela Allah dan Rasulnya sampai titik darah penghabisan. Saya ikut kalau di Bai'atul Aqabah, saya ikut. Dan kalau dibandingkan, misalnya dipilihkan antara ikut di Bai'atul Aqabah atau ikut di Perang Badar, saya lebih memilih Bai'atul Aqabah. Sekalipun cerita Perang Badar itu lebih tersohor. Itu lebih, dalam sejarah juga yang namanya Perang Badar itu banyak orang akan tahu dan terkenal sekali. Tapi kalau Lailatul Aqabah itu jarang orang mengenalnya. Padahal itu adalah titik awal perjalanan sejarah Islam. Ya. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, beliau menceritakan bahwa di Perang Tabuk kondisi ekonomi saya yang paling baik dibandingkan dengan perang-perang yang lainnya. Beliau mengatakan, lam akun qattu aqwa wala aisar. Tidak ada satu kondisi dalam hidupku yang aku lebih kuat, yang lebih lapang dalam sebuah peperangan kecuali di perang apa? Tabuk. Bahkan di perang Tabuk sebenarnya kata beliau, saya sudah membeli 2 kendaraan. Saya sudah membeli 2 apa? Kendaraan. Ini menunjukkan ekonominya lagi apa? Lagi bagus. Membeli 2 kendaraan, ya. Kemudian beliau mengatakan di perang Tabuk kondisi dan situasi perang sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, cuacanya berbeda. Di musim panas, jarak tempuhnya sangat jauh. Musuh yang akan dilawan juga sangat banyak dan kuat. Sehingga di semua perang yang dilakukan oleh Rasulullah, kata beliau, Nabi tidak pernah menjelaskan kemana tujuan perang beliau kecuali di perang apa? Tabuk dan perang apa satu lagi? Ada yang ingat? Hah? Perang apa? Hah? Perang Khaybar. Kenapa perang Tabuk diperjelas oleh Nabi tujuannya kemana, siapa yang akan dilawan? Karena memang kondisinya harus disampaikan dengan terang, dengan jelas, agar para sahabat benar-benar bersiap. Perang Khaybar, kenapa Nabi sebutkan? Karena memang Allah berjanji Allah akan menangkan kaum muslimin. Sehingga tidak disembunyikan oleh Nabi. Adapun di perang yang lainnya, Nabi sembunyikan tujuan kemana beliau hendak berperang. Kemudian beliau mengatakan kaum muslimin di perang Tabuk jumlahnya sangat banyak. Kita sudah sebutkan jumlah tentara Islam berapa? 30.000. Ini jumlah yang sangat besar. Dan kala itu belum ada daftar tentara. Absensi belum ada. Fulan hadir, absen. Tidak ada. Jadi kebanyakan orang saat itu, khususnya orang munafik, menyangka bahwa kalau mereka tidak ikut, pasti tidak ketahuan. Enggak mungkin di absen. Kira Nabi cerdas. Ya, Nabi panggil tokoh-tokoh kabilah. Nabi mengatakan, mana anggotamu si fulan? Siapa anggotamu yang tidak hadir? Maka disebutkan si fulan. Akhirnya ketahuan juga yang tidak hadir. Ya. Memang Nabi tidak tahu satu persatu, tapi Nabi panggil pimpinan kabilah. Ya.
Nabi panggil anggotamu siapa yang tidak hadir. Maka disebut si fulan, si fulan, si fulan. Jadi ketahuan juga akhirnya. Apalagi tokoh-tokoh terdepan seperti Ka'ab bin Malik. Ini sudah pasti ketahuan. Ya, karena Ka'ab ini bukan sahabat biasa. Tapi dia termasuk tokoh Ansar, ahli syair yang terkenal. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Tabuk sebagaimana kita jelaskan dan disebutkan kembali oleh Ka'ab bin Malik, perang tatkala buah kurma sudah mulai ranum. Ini kondisi yang mereka tidak ingin melakukan perjalanan kemanapun. Karenanya beliau sebutkan, saya sebenarnya sudah menyiapkan persiapan untuk ikut di perang ini. Namun beliau berkata, Nabi sibuk, kaum muslimin sibuk persiapan. Beliau berkata, itu kan orang yang sibuk sekali mempersiapkan kendaraan, perbekalan dan sebagainya, yang belum siapnya. Kalau saya, begitu saya ingin berangkat, seketika bisa berangkat. Ya. Kemudian beliau sholat di masjid bersama dengan Nabi dan kaum muslimin. Orang sudah mulai mengumpulkan kendaraannya, mempersiapkan bekalnya, mempersiapkan persenjataannya. Dia masih santai saja, radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, kalau saya sekejap bisa langsung. Kalau mereka butuh 1 hari, 2 hari, 3 hari. Saya selesai, berangkat. Masuk hari kedua gitu juga, nanti, sampai akhirnya Nabi pun berangkat. Sudah berangkat, beliau mengatakan, bisanya saya kejar, unta saya bagus. Ya, masih santai juga. Udahlah, perjalanan sekian farsakh, sekian kilo masih bisa saya kejar. Lambat laun, nanti, kiranya ada informasi Nabi sudah mau balik ke mana? Ke Madinah. Di sanalah muncul penyesalan. Karena ya para ikhwah, dalam Islam, kalau kita ada niat baik, diperintahkan itu apa? Disegerakan. Tidak boleh ditunda. Idza asbahta fala tantadhir al-masa wa idza amsayta fala tantadhir as-sabah. Ini pesan Nabi. Kalau engkau masuk waktu pagi, maka untuk melakukan sebuah kebaikan jangan tunggu sore. Begitu juga kalau engkau di sore hari untuk melakukan sebuah kebaikan jangan tunggu sampai pagi. Ini kaidah Islam. Jadi penyakit nanti ini penyakit yang sangat berbahaya. Tunda, akhirnya kesempatan pun hilang. Ini yang terjadi pada siapa? Ka'ab bin Malik. Beliau mengatakan, aku sebenarnya ingin menyusul seandainya aku melakukan, tapi akhirnya aku juga tidak melakukannya. Hal yang lebih menyedihkanku, kata Ka'ab bin Malik, setelah Nabi berangkat, berhari-hari Nabi di sana. Saya keluar sholat di masjid, ke pasar, saya tidak temui kecuali orang-orang yang munafik. Ya, padahal beliau bukan munafik. Saya temu, kenapa? Si fulan nggak berangkat juga. Oh, itu jelas munafik. Si fulan nggak berangkat. Oh, ada udzur. Si fulan, oh sakit. Si fulan, oh punya tugas khusus dari Rasulullah. Ini hal yang sangat menyedihkan. Saya sebenarnya ingin menyusul Rasulullah. Seandainya saya melakukan, toh akhirnya juga tidak saya lakukan. Ini penyesalan beliau. Saya dapat informasi, kiranya setelah sampai di Tabuk, Nabi SAW bertanya, Ma fa'ala Ka'b bin Malik? Apa cerita Ka'b bin Malik? Kenapa tidak ikut? Maka seorang lelaki dari Bani Salimah berkata, Ya Rasulullah, habasahu burdahu wa nadharuhu fi itfaihi. Ya Rasulullah, dia tidak berangkat karena dua pakaian atau pakaian yang dia pakai atau dua helai pakaian yang dia pakai. Artinya dia tidak berangkat karena terpukau dengan dunia yang dia punya. Ya, terpukau dengan dunia yang dia punya. Perkebunan, pakaian, istri-istri yang cantik. Ini menyebabkan dia tidak tidak berangkat. Ini komentarnya miring tidak? Miring. Suudzon tidak? Suudzon ya? Suudzon ini. Tapi suudzon yang dibolehkan tidak ini?
Boleh nggak suudzon seperti ini? Apa cerita Ka'ab bin Malik kata Rasulullah? Sudah apa Rasulullah? Dunia sudah. Nggak ada alasan yang lain, nggak ada itu ya Rasulullah. Beliau ini terpukau dengan dunianya, akhirnya tidak berangkat. Padahal ada kemungkinan, ada alasan-alasan yang lainnya. Tapi ini suudzon yang langsung dikomentar oleh Mu'adz bin Jabal, sahabat Ansar yang lain. Dia mengatakan, bi'sa ma qulta. Buruk sekali yang kau ucapkan itu, wahai fulan. Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alaihi illa khairah. Demi Allah ya Rasulullah, tentang Ka'ab bin Malik, kami tidak tahu tentangnya kecuali kebaikan. Kawan, jangan gitu kau ngomong, kan gitu bahasa kita mungkin. Buruk sekali kau komentar tentang dia. Ya Rasul, saya tidak kenal padanya kecuali tentang kebaikan. Nabi diam. Nabi tidak membenarkan Ka'ab, tidak membenarkan Mu'adz, dan Nabi tidak menyalahkan sahabat yang berkata miring tentang siapa? Ka'ab bin Malik. Artinya faktanya memang seperti itu gitu loh. Faktanya memang terjadi, dia itu tidak berangkat. Sakit tidak, dapat tugas khusus tidak, miskin tidak, tapi kok enggak berangkat. Jadi dari sisi suudzon ada indikasi mengarah benarnya perkataan miring sahabat tadi. Walaupun Mu'adz tatkala berbicara secara umum yang kita tahu tentang Ka'ab adalah kebaikan. Nabi diam, tidak menyalahkan dan tidak membenarkan. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Ka'ab berkata setelah Nabi SAW mendekat ke Madinah, informasi Nabi sudah dekat nih, sudah hendak masuk ke Madinah, saya mulai berpikir di hati. Apalah alasan nih? Ya, cari apa? Alasan. Kalau saya katakan ini gimana? Saya katakan ini gimana? Sepertinya diterima enggak ini? Ada enggak celahnya? Nanti malah disalahkan. Beliau mencari alasan, gimana caranya? Namun hati kecilnya, imannya berkata, jika seandainya aku berdusta dan aku selamat dari marah Rasulullah SAW kepadaku, Allah pasti akan marah kepadaku. Ini lebih bahaya ini. Akhirnya aku bertekad untuk berkata apa? Jujur. Dan ini menunjukkan keimanan beliau. Ini menunjukkan kualitas keimanan beliau. Ya, kalau kita yang menghadapi kondisi beliau, sudahlah. Nomor sekian itu. Ya kan bisa tahu? Tauban. Apa kata keluarga atau saudara Yusuf tatkala hendak membunuh Yusuf? Udah bunuh saja, nanti setelahnya apa? Taubat, ya gitu. Udah, kita lakukan saja apa yang kita sepakati, setelahnya kita jadi orang soleh. Ini menunjukkan imannya tidak bagus. Ka'ab bin Malik mengatakan fa'ajma'tu sidqahu. Setelah mempertimbangkan banyak hal, pertimbangan yang paling utama adalah keselamatan di akhirat, maka akhirnya aku bertekad untuk apa? Berkata jujur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuklah Nabi di waktu duha, sebagaimana kita sebutkan tadi, ke kota Madinah, kemudian beliau masuk ke masjid, sholat 2 rakaat dan duduk. Mulailah berdatangan satu demi satu orang-orang yang tidak ikut, dan semua mereka mengatakan, saya tidak ikut ya Rasulullah karena ini, karena ini. Jumlah mereka ada 80-an orang. Maka Nabi menerima alasan mereka, kemudian Nabi mengatakan, semoga Allah mengampuni dosamu. Ya Rasul, kenapa saya tidak ikut? Saya kuat memang, saya tidak sakit, saya tidak dapat tugas khusus, tapi saya tidak ikut karena saya alasannya ini ya Rasulullah. Nabi katakan, ya sudah, tidak apa-apa, kata Rasulullah, semoga Allah mengampuni dosamu. Masuklah giliran siapa? Ka'ab bin Malik. Tatkala Nabi sudah melihat Ka'ab, Nabi senyum, tapi senyum marah. Tabassama tabassumal mughdab. Beliau senyum, ya mungkin bahasa kita senyum kecut. Marah beliau. Nabi mengatakan, ta'al, maju kamu. Marah Nabi kepada Ka'ab bin Malik. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Maka aku pun berdiri, berjalan sampai aku duduk di hadapannya. Faqala li, Nabi berkata kepadaku, ma khallafak? Apa alasan engkau tidak ikut? Aku dengar engkau telah membeli kendaraan untuk keberangkatan. Kenapa tidak jadi ikut? Ya. Qultu ya Rasulullah, maka aku berkata, ya Rasulullah, seandainya saya duduk di hadapan seseorang yang bukan engkau, maka saya pasti akan mampu berkilah.
menyebutkan alasan yang akhirnya aku selamat dari kemarahannya. Namun masalahnya, saya duduk di hadapan Anda. Kalau seandainya Anda terima udzur saya, selamat dari amarah saya, dari amarah engkau, maka Allah Subhanahu wa taala akan menginformasikan kepada engkau tentang apa yang sebenarnya, sehingga ya, ini akan menjadi hal yang sangat buruk, kata beliau. Sehingga akhirnya Allah akan murka kepada saya, dan akhirnya engkau juga akan murka kepada saya. Namun jika seandainya saya jujur, pasti engkau akan marah kepada saya. Ya, tapi saya berharap Allah akan memaafkan kesalahan saya. Kemudian beliau berkata, ini pengakuannya, wala wallahi ma kana li min udhrin. Tidak demi Allah ya Rasulullah, saya tidak punya alasan apapun. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anka. Kondisi saya saat perang Tabuk ini adalah kondisi yang paling baik dari sisi fisik, dari sisi ekonomi, tapi memang saya akui saya salah. Saya tidak ikut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma hadza faqad shadaq faqum hatta yaqdiyallahu fik." Ini orang telah berkata jujur, maka silahkan kau berdiri, pergilah. Ya, pergilah, kita akan lihat apa keputusan Allah tentangmu. Maka Nabi perintahkan dia untuk pergi. Allah serahkan urusan dia ini kepada siapa? Kepada Allah. Maka aku pun bangkit. Nabi tidak memaafkan, Nabi tidak mendoakan ampunan, Nabi menyuruhku pergi dan menyerahkan urusan kesalahanku kepada siapa? Kepada Allah. Maka aku pun bangkit, pergi. Maka beberapa orang daripada kabilahku mengejarku, kemudian mengatakan, wahai Ka'ab, ya, engkau tidak pernah melakukan dosa apapun sebelum ini. Kenapa tak cari alasan saja? Ya, nanti setelah kau sebutkan alasan yang diterima oleh Rasulullah, kan Nabi akan mendoakan ampunan untukmu. Toh akhirnya tidak ikut sertanya engkau di perang ini akan diampuni oleh Allah. Ini masukan bagus atau tidak ini? Ini masukan yang ya membuat orang yang tadinya sudah melangkah untuk melakukan kebaikan akhirnya diusulkan untuk mundur. Seharusnya malah dimotivasi, Masya Allah antum kuat, antum bisa jujur, semoga Allah ampuni dosa-dosa anda, kan gitu. Ini enggak, malah udah batalkan pengakuanmu, cari alasan. Kok orang pandai cari alasan? Nanti kalau sudah dimintakan engkau minta ampunan kepada Rasulullah, Nabi mengatakan semoga Allah mengampuni dosamu, selesainya dosamu itu. Kalau Ka'ab berkata, mereka terus mengatakan itu kepadaku sampai aku berdiam tuh balik lagi. Hampir mereka berhasil ya dalam usulan yang tidak baik tadi. Namun aku berkata, adakah orang selainku yang melakukan seperti yang aku lakukan? Oh, ada juga. Siapa? Disebutkan dua orang. Murarah bin Rabi dengan Hilal bin Umayyah. Ini sahabat sepuh. Panutan. Disebutkan di sini dua sahabat yang ikut perang Badar. Sebenarnya tidak ya. Pendapat yang saya dia tidak ikut perang Badar, tapi ini dua sahabat panutan. Ini dua sahabat panutan. Maka tatkala disebutkan dua sahabat panutan, aku mengatakan ya, keduanya bisa menjadi contoh. Ya, jadi saya tetap berpegang dengan pengakuan saya. Biarlah apa yang akan terjadi. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dan Nabi SAW secara khusus melarang kaum muslimin untuk berbicara dengan kami. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi. Tidak ada seorang pun kaum muslimin, laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar, kecuali semua menjauhi kami. Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi, karena sudah sepuh ya, sudah tua, mereka sangat bersedih dengan kesalahan mereka, bertaubat kepada Allah, sehingga akhirnya mereka berdua mengurung diri mereka di rumah. Tidak keluar-keluar dari rumah. Menangis, menyesali atas perbuatan mereka. Adapun Ka'ab bin Malik, beliau mengatakan, saya lebih muda. Biasanya anak-anak muda itu punya jiwa yang lebih apa? Lebih kuat dia menghadapi masalah. Darahnya masih apa? Masih panas. Kalau sudah tua darahnya sudah apa? Dingin, dan nggak bisa dipanaskan lagi gitu. Dingin lama-lama beku ya. Ya, kalau yang masih muda panas, karenanya
Kalau kita ada misi, ada cita-cita, kejarlah di masa muda. Ya, pada satu waktu kata sebagian orang yang sudah tua-tua yang menyampaikan ke kita, pada satu waktu nanti Ustaz, Anda juga akan seperti kami. Ya, cita-cita itu sekedar jadi kenangan saja. Sudahlah, begini sajalah kan gitu. Makanya ini anak muda luar biasa ya. Sehingga beliau mengatakan, kalau saya tetap keluar, sholat bersama dengan kaum muslimin, keliling di pasar, walaupun tidak ada seorang pun yang mau berbicara dengan saya. Ada perkumpulan saya duduk, bubar. Ya, saya tanya, diam. Tak ada seorang pun yang menegur saya. Tapi bagi dia karena masih muda ya, biasa saja gitu. Bahkan beliau mengatakan saya sholat di masjid. Kemudian saya coba, jawab enggak Rasulullah? Assalamualaikum ya Rasulullah. Ditesnya Nabi. Nabi enggak menjawab. Malah Nabi senyum marah pun. Nabi enggak jawab. Memalingkan wajah beliau. Ya. Bahkan saya coba-coba sholat di sisi Rasulullah. Nabi duduk, saya sholat di sisi beliau. Sambil melirik. Saya lirik Nabi. Diperhatikan enggak saya sama Rasulullah? Waktu saya sholat, Nabi perhatikan saya. Nabi lihat saya. Selesai sholat, saya ingin menyapa, Nabi buang muka. Ini Masya Allah ya. Ini yang terjadi para ikhwah dan akhwat terhadap Ka'ab bin Malik. Kemudian sampai akhirnya Madinah, beliau lahir di Madinah, besar di Madinah, tokoh Madinah. Sampai akhirnya negeri Madinah itu menjadi negeri yang saya sepertinya tidak kenal. Ini saya hidup di planet mana ini gitu. Kok lain semuanya? Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai pada suatu hari saya pun menemui sepupu saya bernama Abu Qatadah Al-Haris bin Rib'i Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ini sepupu beliau. Kemudian dia adalah orang yang paling dekat dengan saya. Orang yang paling dekat dengan saya. Aku mengucapkan salam, Assalamualaikum Abu Qatadah. Abu Qatadah diam saja, tidak menjawab. Akhirnya aku paksa dia, ini sudah belasan hari sudah. Bahkan sudah puluhan hari. Aku berkata kepadanya, saya bertanya kepadamu atas nama Allah ya Abu Qatadah. Apakah engkau tahu bahwa aku mencintai Allah dan Rasulnya? Abu Qatadah diam saja. Fa'utu, aku paksa dia untuk menjawab. Dia tetap diam. Coba jawab, apakah engkau tahu aku mencintai Allah dan Rasulnya? Abu Qatadah diam saja. Aku paksa dia, jawab. Maka akhirnya mengatakan, ucapannya adalah Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ya nggak tahu. Kalau memang engkau cinta Allah, seakan-akan itu bahasanya. Kalau engkau memang cinta Allah dan Rasulnya, seharusnya engkau ikut di perang apa? Di perang Tabuk. Kenapa engkau tidak ikut? Seakan-akan demikian kalimatnya. Qala Ka'bun, Ka'ab mengatakan, ucapan jawaban Abu Qatadah ini membuat aku menangis. Ya, anak muda bisa juga apa? Menangis. Beliau pun akhirnya menangis. Wa tawallaitu, aku pun meninggalkan beliau. Tidak dari pintu ya, karena pintunya tadi ditutup. Beliau masuknya naik, manjat ke tembok. Karena rumahnya ada dalam perkebunan, jadi beliau manjat tembok, masuk langsung nemui. Karena kalau minta buka pintu nggak dikasih. Maka akhirnya, tatkala dia mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, aku pun pulang dan aku panjat tembok lagi dan aku pergi sambil menangis. Ini orang yang paling dekat dengan aku, orang yang paling luar biasa, ini sepupu saya. Tapi begini jawaban mereka. Sampai akhirnya kondisi Ka'ab semakin hari semakin berat. Disebutkan, tatkala beliau sedang di pasar, tiba-tiba ada seorang petani dari negeri Syam, berkata kepada orang-orang di pasar, siapa yang bisa menunjukkan kepada saya mana Ka'ab bin Malik? Siapa yang bisa menunjukkan pada saya mana Ka'ab bin Malik? Ini petani yang biasa datang dari negeri Syam, membawa hasil panen kebunnya dijual di kota Madinah. Maka orang-orang menunjuk ke saya, itu namanya Ka'ab bin Malik. Kemudian dia serahkan sepucuk surat dari Raja Ghassan. Raja Ghassan ini adalah orang Arab yang bonekanya kekaisaran Persia. Taib. Kemudian di dalam surat tersebut kiranya ada tawaran yang sangat menggiurkan. Ya, di mana Ka'ab ditawari untuk pindah ke negeri mereka dan akan dimuliakan di sana. Maka subhanallah, Ka'ab kala itu membaca tawaran ini, beliau mengatakan ini ujian yang lainnya. Kemudian beliau sobek itu surat dan beliau apa? Bakar. Ini subhanallah para ikhwah.
Kalau kita membaca ini, tatkala kita membaca secara ini, jika yang diboikot itu adalah kita, kemudian datang tawaran seperti ini, kira-kira gimana? Hah? Nggak diboikot saja terima kok, apalagi diboikot kan gitu kan. Nasallallahu salamul afiyah. Ini keimanan luar biasa ya. Karenanya kalau yang munafik tadi diboikot, kemudian ada tawaran ini, kira-kira gimana? Langsung terima. Karenanya Nabi tidak memboikot dari mereka kecuali berapa orang? 3 orang. Ini menunjukkan pemboikotan terhadap seseorang itu menimbang maslahat dan mafsadat. Seorang itu diboikot supaya dia kembali kepada kebenaran. Kalau diboikot makin jauh dari kebenaran, tak usah diboikot. Contoh misal, kita punya istri misalnya. Istri ini agak ngelawan sedikit dengan kita. Ngelawan dia. Sudahlah, ini saya putuskan untuk memboikot dia. Saya boikot dia 3 hari. Namun pertimbangan besar menunjukkan kalau kita boikot semakin tambah ngelawan, bahkan mukul. Bukan sekedar ngelawan mulut, bisa mukul kita. Jangan diboikot, babak belur kita nanti. Berarti pemboikotan itu ya dilakukan menimbang maslahat dan mafsadat. Jadi kalau kita memboikot saudara kita agar dia kembali kepada kebenaran, dan kemungkinan besar dia kembali dengan pemboikotan kita, boikotlah dia supaya kembali kepada jalan yang benar. Tapi kalau diboikot semakin jauh dari kebenaran, maka yang maslahat adalah tidak diboikot. Ini hikmah dibalik kenapa Nabi memboikot hanya berapa? 3 orang, dan Nabi tidak lakukan kepada yang lainnya. Karena lihat kualitas imannya Ka'ab, benar-benar menyesal, benar-benar kembali kepada Allah, dan tidak ditipu dengan tawaran-tawaran yang lainnya. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, sampai akhirnya berlalu 40 hari 40 malam dari pemboikotan awal. Tiba-tiba datanglah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, karena belum ada keputusan apapun dari Allah. Biasanya dari wahyu atau dari mimpi yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum ada apa sikap yang harus diambil kepada 3 orang ini. Setelah berlalu 40 hari 40 malam, ya, masuk ke malam ke-41 atau hari 41, maka Rasulullah mengirim seseorang memerintahkan kepada istri kami bertiga untuk menghindar dari kami. Ya, maka aku bertanya kepada utusan tadi, maksudnya menghindar, berpisah ini cerai atau gimana? Dia mengatakan tidak, bukan cerai, tapi berpisah sementara dengan istrimu. Maka aku berkata kepada istriku, silahkan tinggalkan saya sendiri di rumah, kembali untuk sementara ke rumah orang tuamu. Ya, kembali sementara ke rumah orang tuamu. Sedangkan istri Hilal bin Umayyah, beliau ini sudah tua ya, sudah tua. Maka istrinya setelah diperintahkan untuk berpisah sementara datang kepada Rasulullah, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, Hilal bin Umayyah itu sudah tua. Kalau seandainya saya pisah, saya pulang ke rumah ayah ibu saya, siapa yang mengurusi dia? Hari-hari sudah menangis, hari-hari tidak selera makan dan sebagainya. Izinkan saya untuk tetap mengurusinya. Maka Nabi mengatakan boleh tetap satu rumah, tapi tidak boleh berhubungan badan. Maka istrinya mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, semenjak pemboikotan dilakukan, dia tidak selera dengan apapun. Menangis, hari-harinya menangis, penuh penyesalan. Maka Nabi izinkan. Maka istri Ka'ab mendengar cerita ini, dia mengatakan, gimana? Kalau saya minta izin juga, jangan, kamu masih muda, saya masih muda. Maka lebih apa? Marahnya nanti lebih apa? Lebih besar lagi. Sudah, kembali saja ke rumah ayah ibumu. Tapi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, berlalu hari ke-41, 42, 43, sampai akhirnya di hari ke-50. Kondisinya kata Ka'ab, anak muda ini, ya, mengatakan sudah tidak sanggup rasanya. Sudah sesak sekali. Kondisinya sudah sangat-sangat berat. Ya. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih
ketiga orang ini sudah merasa sempit dunia. Dunia sudah terasa sempit atas mereka. Ya, dada mereka juga terasa sempit. Dan mereka yakin bahwa tidak ada tempat berharap saat kondisi seperti itu kecuali hanya kepada Allah. Ini kondisi sudah sangat-sangat berat sekali. Sampai akhirnya Allah turunkan kepada Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam ayat dalam surah At-Taubah ayat 117 dan 119. Allah menerima taubat mereka berdua. Setelah subuh, Nabi membacanya di hadapan para sahabat. Nabi membaca ayat tersebut, kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para sahabat, khususnya orang-orang Ansar, kerabat-kerabat yang mendengar ayat dibacakan, taubatnya diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berlomba-lomba untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira kepada Ka'ab bahwa taubat mereka telah diterima oleh Allah. Ada seorang dari keluarga mereka langsung ambil kudanya pacu kencang ke rumah Ka'ab bin Malik. Namun ada seseorang yang dia tidak bisa mendahului kuda tadi, akan tapi dia berlari kemudian naik ke atas bukit Sala. Bukit yang terkenal di Madinah, dia naik, kemudian dia berteriak. Waktu itu Ka'ab sedang di rumahnya dan suaranya lebih cepat dari kuda. Ini cerdas ini orang ya, Masya Allah ya. Karena memberi kabar gembira kepada seorang muslim adalah ibadah. Makanya mereka berlomba-lomba siapa yang pertama kali memasukkan kebahagiaan ke hati orang yang sangat sedih saat itu. Yani Ka'ab bin Malik. Maka dia naik ke atas bukit Salah, kemudian dia mengatakan, ya Ka'ab bin Malik, abshir, itu saja ucapannya. Ka'ab, berbahagialah engkau, kan gitu. Yang naik kuda masih di tengah jalan, wah kedahuluan kan. Maka Ka'ab langsung sujud dengan informasi yang dia dengar dari suara yang diteriakkan dari atas bukit Salah itu, dia sadar dan tahu bahwa kelapangan telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka orang-orang pun datang menyampaikan, membacakan ayat tersebut, dan orang yang naik tadi pun akhirnya sampai. Karena sangat senangnya saya dengan informasi pertama kali disampaikan, maka aku buka bajuku dan aku berikan kepadanya. Demi Allah, saya tidak punya hadiah apapun selain itu saat itu. Ini Masya Allah ya, membalas kebaikan dengan kebaikan. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Akhirnya saya pinjam 2 baju dari tetangga, saya temui Rasulullah SAW di masjid, dan setiap saya melewati beberapa kaum muslimin, semua mengucapkan ucapan selamat kepada saya karena taubat saya telah diterima oleh Allah SWT. Sampailah saya di masjid, masuk ke masjid, Nabi kala itu duduk dengan beberapa orang sahabat, maka Talha bin Ubaidillah langsung bangkit dan berjalan cepat menyambutku, memelukku, sembari mengatakan, berbahagialah engkau karena taubatmu telah diterima oleh Allah. Tidak ada seorang muhajirin pun yang menyambut kedatanganku kecuali siapa? Talha bin Ubaidillah. Dan ini adalah kebaikan Talha yang tidak pernah saya lupakan. Kalau orang Ansar memberi kabar gembira, menyambut saya, maklum karena di bagian keluarga saya. Kemudian tatkala saya mendekat kepada Rasulullah, Nabi melihatku, beliau tersenyum sembari berkata, abshir bi khairi yaumin marra alaika mundhu waladatka ummuk. Berbahagialah engkau wahai Ka'ab dengan satu hari yang lebih baik yang engkau alami dalam hidupmu, lebih baik dari satu hari yang lebih baik semenjak engkau dilahirkan oleh siapa? Ibumu. Maka Ka'ab mengatakan, kebaikan kabar gembira tadi dari engkau atau dari Allah ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, la, bukan dari saya, tapi langsung datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi membacakan ayat yang kita sebutkan tadi, surah Taubah ayat 117 dan 119. Kemudian karena bahagianya, Ka'ab berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, di antara bentuk taubatku dan kebahagiaanku taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lepaskan semua harta yang aku punya sebagai sedekah untuk Allah. Jadi semua aset yang aku punya, saya infakkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, tahan sebagian hartamu, jangan semua diinfakkan, itu jauh lebih baik. Jangan semua diinfakkan. Tahan sebagian, infakkan sebagian. Iya, saya tetap pertahankan bahagianku di Khaybar.
Sisanya saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini sebagai bentuk syukur ya, saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anugerah besar ini Allah anugerahkan kepadaku karena kejujuran yang aku ucapkan di hadapanmu. Karenanya di antara bentuk taubatku, saya berikrar di hadapanmu, saya tidak akan berdusta sepanjang hidup saya. Saya terus akan berkata apa? Jujur." Kemudian Ka'ab mengatakan, "Demi Allah saya tidak tahu ada seorang muslim yang diuji oleh Allah dengan kejujuran dalam berbicara semenjak saya ikrarkan itu di hadapan Rasulullah kecuali diriku. Saya semenjak itu tidak pernah mengucapkan dengan sengaja perkataan dusta sampai hari ini, sampai beliau ceritakan hadis ini, di hari tatkala beliau ceritakan hadis ini, dan saya berdoa kepada Allah semoga Allah jaga saya sampai saya bertemu dengannya." Karena waktu itu beliau ceritakan hadis ini di saat beliau sudah tua, bahkan sudah buta. Radhiyallahu taala anhu. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, Allah turunkan 3 ayat untuk mereka, ya, Taubah 117 dan 119. Adapun orang-orang yang berdusta, maka Allah juga turunkan ayat 95 dan 96. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela mereka dengan celaan yang sangat buruk. Innahum rijsun. Mereka-mereka yang cari alasan berdusta di hadapanmu adalah orang-orang yang najis, kata Allah. Tempat kembali mereka adalah neraka jahanam, kata Allah. Ini subhanallah, celaan yang sangat buruk yang dialamatkan kepada mereka. Dan aku diselamatkan oleh Allah dengan kejujuran. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ada faedahnya. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai masuk terkait dengan sejarah sebelum haji wada. Ya, catatan sejarah sebelum dilaksanakannya haji wada. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Setelahnya karena sudah lewat waktunya mendekati zuhur, kita cukupkan pembahasan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.